duduk, semuanya duduk, jamaah duduk, jamaah duduk, tertib duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, terbang ke arah Batam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti kalau mati dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Melewati suatu jalan, ini malam ini bukan melewati di jalan, memang di jalan ini sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini di tengah jalan. Mudah-mudahan kita tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menzolimi, menganiaya orang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang membawa saya ke Pulau Bangka Belitung ini adalah Bapak Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, namanya Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di tengah kesibukannya hadir pada malam hari ini Bapak Bupati Bangka Selatan beserta Ibu Wakil Bupati, hadir juga Bapak Kapolsek, hadir juga Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Palembang ditemani oleh Habib Gasim, Ustadz Kemas Ali, Ustadz Iskandar. Kita doakan Habib dan Ustadz-Ustadz kita panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, ilmunya berkah untuk kita semua insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Saya bersolawat, nggak tahu, tiba-tiba hati saya cemas sekarang. Apa yang Ustaz cemaskan? Memandang ke bawah takut jatuh, memandang ke atas takut kena sengat listrik. Ini rasanya ceramah di atas pondok durian. Jadi kalau hati kita risau, hati kita galau, hati kita gundah gulana, caranya banyak-banyak bersodakoh. Manusia itu baik karena pejabat, bukan karena jabatan tidak lama.
Manusia itu baik karena kaya raya, bukan. Sampai masanya dia akan miskin, susah, melarat. Manusia itu baik karena dia muda, bukan. Sampai masanya tua, ompong peot. Manusia itu baik kalau dia ganteng, bukan. Karena sampai masanya kita pun akan keriput. Manusia itu baik syaratnya 3. Berapa? Manusia itu baik syaratnya 3. Berapa? 3. Kira-kira yang 3 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Pertama, saya menghadap ke kanan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu saya akan menghadap ke depan. Setelah itu saya akan menghadap ke kiri. Ke belakang nggak perlu. Mereka sudah dekat dengan kita. Ini sengaja saya bagi supaya adil. Saya ke kanan menjelaskan yang pertama, saya ke depan menjelaskan yang kedua, saya ke kiri menjelaskan yang ketiga. Setuju? Adil? Jangan ada dusta di antara kita. Yang pertama, yang sebelah kanan angkat tangan. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Yang pertama, manusia itu baik kalau tauhidnya, akidahnya baik. Maka manusia baik ketika dia mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada orang duitnya banyak, suka sedekah, santunan kepada anak yatim, mengundang jiran tetangga, tapi dia masih menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu, menyembah tuyul, apakah dia baik? Tidak. Maka ulama-ulama kita mengajarkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang pernah berdukun, aduh hilang konsentrasi saya menengok Upin Ipin. Hebat masyarakat Bangka Selatan ini. Bukan cuman orang yang datang, Upin Ipin pun hidup juga hadir malam ini. Saya bolak-balik ceramah ke Malaysia, nggak ada jumpa Upin Ipin. Rupanya dia di Bangka sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang hadir malam ini bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tapi karena tauhid. Semua yang datang malam ini melangkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la in asyrakta, kalau kau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka hilanglah segala amalmu. Semua amal kita akan ditimbang. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir. Enak ceramah di Bangka Selatan ini. Semuanya hafal Quran. Walaupun juz 30. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in hurrikta au qutita, walaupun engkau dibakar, walaupun engkau dipotong, engkau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu anak kita lahir, mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan anak. Doakan saya Pak Ustadz, saya belum punya anak Pak Ustadz, umur saya sudah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Mudah-mudahan yang belum nikah segera ketemu dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Banyak sekali yang belum nikah. Ketika anak kita lahir, kita bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang Bangka Selatan ini waktu anaknya lahir dibisikkannya ke telinganya, kau sudah kubelikan emas 3 kilo. Yang dibisikkan pertama adalah tahu
Apa pula tauco? Tauhid. Kenapa tauhid? Dengan tauhid itu ujian hidup menjadi ringan. Dengan tauhid itu menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Dengan tauhid segala beban, sakit, rugi, dia merasa saya sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, kalau ada orang punya jabatan, bapak bupati, ibu wakil bupati, dengan tauhid dia berkata, jabatan ini dikasih Allah ke saya untuk menguji saya. Kita doakan ibu wakil bupati, bapak bupati Bangka Selatan, forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mau ada kepala maupun tidak berkepala, semuanya menganggap ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bertauhid. Kalau ada tauhid, orang miskin, orang sakit berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang bertauhid. Orang kalau tidak bertauhid, ketika dia punya kekuasaan, dia berkata, ini kekuasaan punya saya. Jadi Fir'aun. Orang yang tidak bertauhid, kalau dia miskin, stres, depresi, minum racun tikus. Begitu diminum racun tikus, langsung datang tetangga, dituangkan ke mulutnya 3 kaleng susu kental manis. Akhirnya susu kental manis masuk ke dalam perut, racun tikusnya keluar, bangun lagi, rupanya belum mati. Kalau orang stres depresi, mau cepat mati bunuh diri, ini saya mesti hati-hati juga, ini ke belakang, pentasnya kecil ini. Kalau jatuh sakitnya nggak seberapa, malunya ya. Doakan saya supaya nggak sampai. Makanya kalau bapak ibu heran, kenapa Ustaz Somad waktu ceramah di Bangka Selatan itu nggak bergerak-gerak? Gimana mau bergerak? Takut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah yang mengatur pentas setinggi ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang berada di tempat yang tinggi, sadarlah saatnya kita akan turun ke bawah. Tapi di saat yang ada di bawah, jangan kecil hati, karena sampainya masanya, zamannya, dia juga akan bisa naik ke atas. Ini cakap saya ini betul atau tak betul? Betul. Yang di atas ini jangan sombong. Kenapa? Karena habis acara kan turun ke bawah. Yang di bawah jangan berkecil hati. Kenapa? Habis acara ini mereka kan naik ke atas. Kenapa? Gulung karpet. Tu'izzu man tasha'. Engkau mau, engkau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha'. Engkau mau, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biyadikal khair. Itulah yang kita katakan selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Apa maknanya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdah, satu, esa, tunggal, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, yang punya kerajaan, yang punya kekuasaan dia. Walahul hamdu, yang dilayak dipuja dan dipuji dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu selesai sholat, tanamkan yang 5 itu ke dalam hati. Ini sekarang banyak orang selesai sholat, Qadir, Qadir. Apa ini? Jadi ditanya orang, kenapa kau sementara ngomong Qadir? Rupanya nama suaminya Pak Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir, yang tanamkan dalam hati tauhid yang paling dalam. Dibaca subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca asar, dijaga sampai maghrib. Dibaca maghrib, dijaga sampai isya. Mati lampu. Dibaca isya, dijaga sampai subuh besok. Apa itu yang dibaca? Allahu la ilaha illa huwal. Allah la ilaha illa, tiada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, dia maha hidup. Aku hidup, tapi aku bisa mati. Allah maha hidup, tidak mati. Kalau mati berarti bukan Tuhan. Tuhan. Qayyum, dia mengatur hidup saya. Saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Bangka, dari Bangka ke Bangka Selatan. Tadi malam
di mana tadi malamnya? Kemarin pagi Bangka Barat, besok pagi terbang ke Palembang, dari Palembang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Indragiri Hilir, Tembilahan. Lalu orang nanya saya, Ustaz nggak takut mati? Mati urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kata Allah, kalau mati kata Allah. Jangankan terbang naik pesawat, jangankan di Pulau Bangka, di Kelambu pun mati, Bersin pun mati, mati. Jangan pernah, tapi jangan gara-gara ini lalu besok nggak pakai helm, pakai motor, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kenapa nggak pakai helm? Nggak pakai helm pun mati juga Pak. Nah, Pak Kapolsek, kau pikir kau aja yang dengar ceramah? Aku pun dengar ceramah Ustaz tadi malam. Memang nggak mati, tapi kena tilang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hati kita tenang berselawat? Karena jiwa kita itu rindu. Orang rindu dia akan menemukan tempat rindunya dan akan tenang jiwanya. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ajarkan anak kita dari kecil takut sama Allah, zikir ingat Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ini banyak orang sekarang mengingatkan anaknya bukan pada Allah. Nanti sebelum tidur hati-hati ada hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantu itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Ini nampaknya yang diam ini takut hantu ini. Hantu itu sebetulnya jin. Orang kita karena tidak nampak, jin itu dibilangnya hantu. Makhluk Allah dua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jangan karena terlalu khusyuk mendengar ceramah sampai lupa kotak sedekah lewat di depan. Kotak naik ke atas karena di atas ini banyak ikan paus, ikan lumba-lumba. Saudara yang di bawah ini banyak juga ikan. Ini 3 kontainer ini. Ini duitnya akan dipakai untuk dakwah, untuk masjid, untuk program keumatan yang ada di Bangka Selatan. Ini duitnya bukan dibawa Ustadz Somad untuk pesantren di Riau, bukan. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Apanya yang jelas? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita jauh kuliah di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Palembang. Bagaimana mengontrol dia supaya tidak kena maksiat dan dosa? Maka ajarkan kepada dia tauhid. Engkau tidak diawasi oleh ayah, engkau tidak diawasi oleh CCTV, tapi engkau diawasi oleh Allah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Diajarkan kita akidah Asy'ari, sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi qudrat iradat. Ilmun hayat sama basar kalam itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masjid kita masih ada ngaji akidah tauhid, alhamdulillahi rabbil alamin. Habis 20 menit jatah untuk sebelah kanan. Ustaz kok tahu 20 menit? Gak mungkin jam saya bohong. Ini jamnya bukan jam murahan ini. Ini mereknya Casio. Apa itu? Kasih orang. Dikasih kawan saya, guru kita namanya Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, Indonesia. Hai Besti. Syarat orang menjadi baik yang pertama akidahnya baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah akidahnya baik, sekarang yang kedua
Apanya yang baik? Setelah akidahnya baik, yang kedua adalah ibadah. Siapa yang wajib sholat? Muslim baligh berakal. Siapa yang wajib zakat? Muslim baligh berakal sampai nisab, sampai haul. Syarat yang pertama muslim. Tapi kalau hanya sekedar bersyahadat, hanya sekedar masuk Islam, tapi kalau tidak beribadah, tidak ada yang bisa dibawa bekal menghadap Allah. Di antara ibadah yang pertama adalah as-salatu imaduddin. Ibadah yang pertama adalah apa pula somat? Sholat. Kami bilang sholat, Ustaz aja peka. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera dibukakan Allah hatinya sholat. Banyak juga lagi orang yang nggak sholat. Mudah-mudahan istri bapak yang belum juga sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya segera sholat. Banyak juga istri orang yang nggak sholat. Kalau bapak sholat, bapak ke Masjid Al-Badar yang cantik dan indah, tapi istri bapak nggak sholat, artinya selama ini bapak satu tempat tidur sama mak lampir nyiblorong sundil bolong suster ngesot. Kalau ibu sudah sholat pakai jilbab, pakai mukena, pakai telekung, pakai kerudung, baju panjang, tapi suami ibu nggak sholat, artinya ibu selama ini satu kasur dengan genderuwo. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya soleh dan solehah. Inilah anak-anak yang hadir malam ini baik-baik semua. Kalau bapaknya genderuwo, ibunya sundil bolong, anaknya tuyul. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh saya bertanya, Bu? Jangan dijawab ya, Bu. Jawabnya dalam hati aja ya. Kapan terakhir bapak membangunkan ibu bangun tahajud malam? Jangan dijawab. Bapak nggak usah jawab ya Pak. Malam ini nanti pulang pengajian langsung tidur. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Nanti pulang ke rumah langsung tidur. Setel jam 3. Lambat-lambatnya jam 4, kita di Bangka azan jam 5, 1 jam sebelum azan bangun untuk tahajud, ambil air, percikan ke wajah istri. Wake up my honey, wake up my darling, wake up my black sweet. Black sweet maksudnya hitam, manis. Black hitam, sweet manis. Black hitam, sweet manis. Black sweet dikerubungi semut hitam. Hitam-hitam setampuk manis. Lehernya hitam, lutut kudis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya laki ganteng, kaya, tinggi, putih kalau tidak sembahyang. Tapi ibu jangan mentang-mentang udah dengar pengajian ceramah Ustaz Somad nanti langsung pulang ke rumah panggil suami. Ya ayyuhalladzina kafaru. Enggak gitu juga, Bu. Ibu besok pagi sambil masak nasi goreng nyanyi, dakwahnya pakai nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau kenapa nyanyi-nyanyi gak sembahyang? Nyindir aku ya? Bang, jangan marah-marah nanti ya Bang. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mampus. Udah nggak sembahyang, marah-marah, stroke baru tahu. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya ini pemabuk, pemarah, emosi. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, sekarang dia diam aja. Kenapa diam, Bu? Stroke.
Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Somad ini ngomong itu menyakiti hati. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua orang dimati. Ibadah yang pertama sholat. Muru auladakum bis sholat. Ajak anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin. Umur 7 tahun ajak sembahyang. Umur 10 tahun pukul. Tapi pukulnya janganlah sampai hilang telinganya sebelah. Pukulnya pukul cantik, pukul sayang, pukul tipis. Sembahyang ya nak. Jangan marah sama bapaknya, anaknya biru. Jangan marah sama anaknya, bininya biru. Sebelah biru, sebelah hijau. Disangka orang salah makeup. Saya sudah ceramah 30 menit. Tadi saya naik jam 9, sekarang 9.30. Anak Bangka Selatan tegak berdiri memegang bendera Palestina. Takbir. Yang kan itu. Mana ayah sama mama? Di tempat lain saya ceramah, tiba-tiba datang surat, tolong umumkan Pak Ustadz, apa anak hilang. Di Bangka Selatan datang yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih orang Turki, Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdi. Sekarang sedang menanti pejuang siapa yang akan membebaskan Palestina. Ternyata masih ada orangnya. Di mana dia? Di Bangka Selatan. Allahu Akbar. Ayah ada hadir? Ada. Dia jawab nggak pakai kepala, matanya aja berkedip-kedip. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Anak-anakku yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang manis-manis. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh, solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Saya kalau menengok anak-anak sedang ibu gendong, saya tidak sedang melihat ibu, saya tidak sedang melihat anak, saya sedang melihat diri saya 30 tahun yang lalu ketika dibawa emak saya maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram. Begitulah agaknya emak saya dulu menggendong saya, membawa saya. Rupanya hari berganti, musim berubah. Apa kata orang? Nanti tahun 2000 dunia kiamat. Nanti 2012 dunia hancur. Hari ini sudah 2025. Masih ada tablik akbar. Kira-kira apakah tahun 2055 nanti masih ada tablik akbar di Bangka Selatan ini? Apakah di Paku ini? Di Paku, berarti kenapa? Apakah di desa Paku ini tahun 2055 nanti masih ada pengajian? Kok yakin kali masih ada? Siapa yang bilang masih ada pengajian? Yang akan menjadi ketua panitianya adalah ananda kita. Yang anak-anak perempuan akan menyediakan bunga-bunga yang cantik dan indah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti tahun 2055, sekarang 2025, 2035, 2055, 20 tahun lagi mereka yang akan menghubungi Ustadz Somad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Kami 1 Muharram mengundang Ustadz ke desa Paku. Masih Paku lagi? Masih. Insya Allah saya datang. Waktu itu saya datang 2055, saya udah nggak bisa berdiri, udah tua kan. Saya duduk di kursi. Waktu itu bapak-bapak sama ibu-ibu udah meninggal semua. Pak Bupati pensiun, Ibu Wakil Bupati ada tuh udah tua. Saya masih hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya berpikir sekarang Masjid Al-Badar cantik, megah, tegak berdiri. Apakah masih ada orang sholat di Masjid Al-Badar? Insya Allah azan masih tetap berkumandang di Masjid Al-Badar. Ayyalas salam. Suara saya sampai ke sana. Jam 3.30, jam 4.30, 30 menit menjelang azan subuh, masih ramai suara tarhib. Assalatu wassalamu alaika ya
masuk kita ke dalam masjid, nggak ada orang. Rupanya suara flash disk. Jangan sampai nanti azan flash disk. Jangan sampai imamnya imam VCD. Jangan sampai masjid kita kosong. Ustaz kemarin ceramah di Bangka Selatan di Desa Paku itu di mana? Di Masjid Al-Badar. Masjidnya kosong, nggak ada orang. Kenapa acaranya tidak dibuat di dalam masjid? Kenapa Abdul Somad ceramahnya di jalan? Karena di Desa Paku orangnya suka pengajian. Kalau sebanyak ini dimasukkan ke dalam Masjid Al-Badar, meletup Masjid Al-Badar. Ini saya kasih jawaban kalau ada nanti yang bertanya, kenapa kemarin waktu Ustaz Somad buat pengajian di jalan, kenapa tidak masuk masjid? Karena orang Desa Paku dan yang ada sekelilingnya kecamatan, kabupaten datang tumpah ruah semuanya, sampai saya pun bingung ini rasanya sedang di stadion atau di mana. Setelah diperhatikan, oh ada masjid, oh ada tanah lapang, oh ada tempat parkir, oh ada rumah, rupanya kita sedang berada di simpang jalan. Sedang di simpang jalan kita nih Bapak Ibu. Mau dibawa kemana hubungan kita? Insya Allah akan dibawa ke surga Jannatul Firdaus. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah itu biasanya tangannya begini. Kenapa malam ini takut ke atas? Takut nyangkut ke tiang listrik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat. Besok tanggal berapa besok? Besok tanggal 9 Muharram. Malam ini kita makan sahur karena puasa Asyura 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Besok tanggal 9. Nanti malam kita puasa. Nawaitu sauma tasu'a. Besok saya niat puasa. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Nggak usah pakai bahasa Arab. Saya besok niat puasa tanggal 9. Jangan kuat-kuat ngomongnya, pelan-pelan. Besok ibu yang diet, yang nggak mau makan nasi, takut karbohidrat, yang nggak mau makan kambing, takut kolesterol, minum air putih aja. Udah, besok puasa. Insya Allah badannya sehat, tubuhnya slimming seperti aku. Kemarin ibu tinggal puasa berapa hari? 7 hari. Kemarin ibu tidak puasa berapa hari? 30 hari karena hamil. Tidak puasa berapa hari? 30 hari karena menyusukan anak. Tidak puasa berapa hari? 30 hari karena menyusukan 2 tahun. Begitu mau mengganti puasa, nggak bisa. Kenapa? Adiknya nyusu. Gara-gara siapa? Gara-gara kalian. Maka laki-laki mesti mengingatkan istrinya, bangunkan nanti malam, bangunkan. Berapa banyak laki-laki membangunkan istrinya tengah malam? Bangun. Mau kemana bang? Mau ke toilet, takut hantu. Kenapa ngajak aku? Karena kau lebih ngeri daripada hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang bangun malam. Makan sahur tidak, tahajud tidak, sholat tidak, bangun malam. Keterangan, kencing. Bangun malam cuman kencing. Malam ini bangun sempatkan tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak berbunyi. Ustaz Somad. Ya. Sholat tahajud itu bunyi itu nggak bunyi Pak Ustaz? Bunyi. Tapi suami saya tadi malam nggak berbunyi. Jaga aja, nanti lama-lama bunyi sendiri. Sama macam kita beli burung perkutut. Pertama beli kan nggak berbunyi dia, tapi lama-lama begitu juga lah suami ibu. Hari ini suami dilarikan pelakor, mudah-mudahan selamat. Hari ini ada suami yang pakai narkoba, mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat. Hari ini ada suami yang mencuri. Ibu pagi masak nasi goreng, ya masak. Rupanya tabung gas sudah dicurinya, jual untuk beli sabu-sabu. Ini yang saya ceritakan ini fakta atau nyata? Ada juga ternyata di sini. Kalau ada di sini suami yang pakai narkoba, jangan khawatir, dipaku aja sekalian. Setuju? Sadis juga jangan dipaku, mati dia.
Terus gimana Pak Ustadz? Susah kita nyari pakunya, nyari martilnya, nyari tiangnya, payah. Terus gimana? Campakkan aja ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini datang dengan kelembutan dan kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Nanti malam niat puasanya puasa qadha. Kalau ibu cuman niat puasa sunat, maka yang dapat cuman puasa sunat Asyura. Tapi kalau niat puasa qadha, saya besok niat puasa qadha, dapat puasa qadha 1 hari, dapat pahala puasa Asyura Tasu'a. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya cuma tanggal 10. Umat Islam membedakan dengan Yahudi. Kenapa kita puasa tanggal 10? Karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Nabi melaksanakan. Apa pahalanya? Yukaffirus sanatal madiyata. Diampunkan Allah dosa-dosa setahun yang lalu, insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sepanjang saya tausiah, rasanya di desa Paku ini yang paling lengkap. Sampai-sampai Spiderman pun hadir, ikan pun hadir, ikan-ikan hiu yang dari laut pun naik semua ke darat. Mudah-mudahan buaya laut tidak naik ke darat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya. Yang ditanya nanti adalah sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sejak sering saya putarkan pengajian di rumah, kami tonton channel ceramah Ustaz di rumah pakai YouTube. Akhirnya suami saya sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tolong jangan tinggalkan sholat. Karena kalau kita mati, yang kita bawa hanyalah sholat. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Boleh saya bertanya? Boleh? Boleh? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Mereka hanya berdiri dari atas melihat liang lahat untuk meyakinkan bahwa bantal bapak tanah di bawah. Untuk meyakinkan bahwa selimut bapak adalah kain kafan di bawah. Untuk meyakinkan bahwa kasur bapak adalah liang lahat. Kalaupun ada istri yang menangis, pas ditanya sama kawannya, kok kenapa nangis? Warisannya sedikit. Yang selama ini katanya sehidup semati, ketika malaikat maut datang, apa yang terjadi? Aku hidup, kau mati. Yang selama ini katanya harta bersama, ketika mati apa yang terjadi? Harta menjadi gono. Kini aku begono, kau begini. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu ini bagus apa tak bagus? Bagus, tapi jangan dinyanyikan di masjid waktu bupati datang. Nggak cair bantuan.
Saya pernah panitia melapor. Kami kemarin Pak Ustadz minta bantuan masjid nggak cair. Gara-gara apa? Gara-gara grup Rebanam nyanyi janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Langsung pejabat yang cemberut, ya udah pulang lagi dah. Terus lagunya apa? Selamat datang wahai bupati. Gitu lagi. Cuman kadang penyanyinya udah mantap, backing vokalnya salah. La 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 la. La la itu kan artinya tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat? Jangan kuat-kuat aja. Tentara? Ada Pak Damri. Polisi? Astagfirullah, ada Pak Kapolres. Nggak takut lagi nanti. Ustaz? Memang saya mati, tapi jaga juga lah perasaan saya. Paling nggak di depan mereka jaga perasaan. Kita semua akan mati, semua akan tinggal, cincin tinggal, gelang tinggal, peci tinggal, sorban tinggal. Ada ustaz mati bawa mikrofon? Nggak ada. Yang ditanya, yang menolong diri kita adalah sholat. Marrabbuka, Allahu Akbar. Man nabiyuka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma qiblatuka, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Man ikhwanuka, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ma kitabuka, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Salat itulah yang menolong menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ustaz, yang membangunkan istri siapa? Suami. Kalau kami suami istri, istri membangunkan suami, bagus. Kata Nabi, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan nyasar dia, bingung dia, apa nih orang ini ramai, disangkanya tentara Abraha, mau dikirimnya pakai Tayron Ababil. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang perempuan aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Jadi kalau selama ini suami ibu nggak bangun sholat, ibu yang membangunkan dia. Bangun ya Fir'aun. Bangun ya genderuwo. Saya Pak Ustadz sudah bolak-balik membangunkan dia, duduk tidur lagi. Dia duduk. Coba jurus ini dipakai malam ini. Boleh Bu, boleh. Bapak siap ya, siap. Nanti ibu, nah ini ibu saya kasih caranya gini ya Bu ya. Telinga di sebelah kanan, ini kiri, ini kanan. Nanti malam pakai praktekkan. La ilaha illallah. Insya Allah. Ibu pernah nyoba belum kan? Coba malam, insya Allah. Cuman khawatirnya kita bercanda, malaikat serius. 3 kali la ilaha illallah nggak bangun, disertap aja sekali. Nangis ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang belum bertaubat mudah-mudahan dengan pengajian malam ini dia bertaubat nasuha insyaallah. Amin. Ya Allah, saudaraku yang masih narkoba, yang saudaraku masih mabuk, yang masih pacaran, yang masih berzina, masih belum juga sholat, masih belum ke masjid, bukakan pintu hatinya ya Allah. Sudah kami doakan lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, tidak juga dia. Bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan, mati nanti. Allah itu sayang sama kita. Enggak ada orang yang mencuri mati, berzina mati. Kenapa tidak langsung mati? Padahal Allah sanggup. Allah sanggup apa tak sanggup? Sanggup. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kenapa yang berjudi tak mati? Kenapa yang berzina tak mati? Kenapa pelakor tak mati? Kenapa bubinor tak mati? Kenapa pecandu narkoba tak mati? Allah masih kasih waktu
supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Nggak mungkin jam sebo, ini jam mahal. Kan kaleng-kaleng ini. Syarat muslim yang baik pertama, akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya benar. Yang ketiga, hai Besti, bisa menengok saya di sini? Jelas? Kalau belum jelas, nanti saya tunjukkan muka saya pas lampu di sini. Akidahnya benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ibadahnya benar, salat, puasa, zakat, umroh, haji. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah, amin. Nanti bulan Agustus ada program umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Daftarnya ke Ustaz Iskandar, kawan saya, sahabat saya, ongkos tanggung masing-masing. Tapi tidak cukup hanya akidah benar, ibadahnya benar. Yang ketiga, mesti berakhlakul karimah. Ada orang yang sholat, akidahnya Islam ahli sunnah wal jamaah, puasa sunat tidak tinggal, tapi kalau ke masjid kepalanya mendongak, tak mau tahu sama orang. Udahlah pesek, mendongak enggak, gerimis, masuk ke lubang hidung banjir. Tangan masuk kantong, nggak mau salaman sama orang. Kalau jumpa sama orang, nunggu orang ngulurkan tangan. Tadi saya sampai ke Desa Paku, saya sangka tadi langsung ke pentas. Saya tengok di rumah orang, wah apa ini? Saya bilang langsung ke pentas kita. Apa kata Pak Dr. Erzaldi? Mohon maaf Ustaz Somad, kita mampir sebentar. Ini udah malam Pak, nanti terlambat kita mampir sebentar. Kenapa Pak? Sudah ada kambing guling. Bayangkan, masyarakat Desa Paku mau menyambut Ustaz Somad, kambing, begitu kami masuk ke dalam ternyata bukan kambing guling, kambing telungkup. Saya segan juga kan, saya tengok tuan rumah nggak ada buka plastiknya. Saya segan, jadi saya diam. Tuan rumah diam, saya pun diam. Apa kata Habib Gasim? Kata Habib Gasim, makan Ustadz walaupun sedikit. Dalam hati saya, banyak pun siap ini untuk menyenangkan hati tuan rumah Pak Ustadz. Akhirnya saya ambil pisau, saya belah plastiknya, saya potong. Nggak usah saya ceritakan ya, nanti meleleh. Masalah akidah sudah, masalah ibadah sudah. Tapi bagaimana menghormati tamu? Ini tidak terkait dengan sholat. Kalau mau menengok orang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau mau menengok iman orang, falyukrim dhaifahu. Bagaimana dia memuliakan tamu? Aku bersaksi di hadapan Allah, masyarakat Bangka Selatan, Desa Paku, memang namanya menyeramkan memang. Begitu disebut, Ustaz dari mana? Paku, mau tajam ini. Tapi kalian yang belum sampai ke Desa Paku, saya sudah sampai ke Desa Paku. Yang mereka kasih bukan paku. Kalau sempat tadi dikasihnya paku, berarti dianggapnya saya kuda kepang. Disuguhkannya makanan. Mudah-mudahan semua masyarakat yang sudah berkontribusi hingga terwujudnya acara malam ini, kalau dia masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Diberkahi Allah keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau keluarganya sudah meninggal, dilapangkan Allah kuburnya, diselamatkan dari azab insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang ada diberikan Allah kelapangan rezeki, dibukakan Allah pintu rezeki, dibukakan Allah pintu kebaikan, sampai berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang senter, yang handphone ada senternya, yang masih ada baterai tolong hidupkan, yang tak ada baterai tak usah hidupkan, nanti mati. Nah, hidupkan, nanti drone akan mengambil foto kita dari atas. Kalau belum ada drone, tolong satu orang naik ke atas masjid untuk mengambil foto kita, supaya ini menjadi kenang-kenangan kita.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untung saya suruh hidup lampu tadi. Kalau nggak saya suruh hidup lampu, nggak tahu saya bahwa di atas itu ada manusia. Saya sangka tilam sedang dijemur. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Bapak mau kemana Pak? Saya mau berangkat haji. Apa? Pergi ke bank. Rencana mau nyimpan duit. Jumpa sama tetangga. Kok ngapain ke bank? Aku bayar ONH. ONH? Ongkos naik haji? Iya. Haji biasa apa haji plus? Haji plus. Ini kadang orang kalau tidak berakhlak, menengok rumah orang besar, naik darah tinggi. Menengok mobil orang bagus, naik kolesterol. Menengok tetangga beli kulkas, dia pula yang kedinginan. Menengok kawan mau nikah, langsung masuk ICU. Menengok kawan walimah, Ustadz kan nggak merasakan yang aku rasakan Pak Ustadz. Saya yang menemani dia untuk daftar di Palembang. Saya yang mengantarnya ke airport Ustadz. Tapi sekarang begitu dia sudah mau nikah, dia menikah dengan orang lain. Bangkitkan semangatmu anak muda. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Kuatkan semangatmu. Datang ke hotel tempat dia nikah, datang ke rumahnya kalau diundang. Angkat tanganmu dan berkata, Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Katakan kepada dia, kau akan menyesal. Tapi jangan depan dia. Tunjukkan prestasimu, tunjukkan hebatmu, tunjukkan kuasa Allah. Begitu. Ini begitu dapat kabar calonnya meninggal, langsung pergi ke pantai. Terjun apa enggak? Terjun apa enggak? Terjun apa enggak? Ada ikan hiu di bawah. Cepatlah bro, kata dia. Udah lama enggak makan enak nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak berakhlak? Kenapa kita tidak bisa baik dengan jiran tetangga? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hasan. Besok hari Sabtu. Habis Sabtu hari Ahad. Hari Ahad pesta nikah walimah. Sampai di tempat acara nikah, makan. Ada gulai kambing, ada soto, ada teh manis, ada gulai ikan. Begitu nampak langsung berkunang-kunang pulang, gak enak perasaan. Panggil dokter dari puskesmas. Kata dokter, ini darah tingginya kumat, jangan jauh-jauh dari rumah karena susah ngurus jenazah. Tadi Anda makan gulai kambing? Gak ada. Ada makan sate kambing? Gak ada. Ada makan capcay kambing? Gak ada. Ada makan soto kambing? Gak ada. Ternyata bukan salah kambing. Salah apa? Tetangga tadi waktu undangan gelangnya besar betul. Udahlah pakai gelang besar betul. Pas mau ngambil daging itu tunjukkan. Yang mana? Panas ya. Akhirnya tetangga jiran melihat itu. Udahlah bang, ayo kita pulang. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan salah kambing, ternyata bukan salah seafood, ternyata bukan salah cumi, ternyata bukan salah kepiting, tapi salah apa? Salah penyakit dalam hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Malangnya rupa
Rupanya gelang yang besar itu pun imitasi. 2 kali kita kena. Hari raya, mestinya hari raya, hari bahagia. Tapi ada orang pas hari raya suntuk, mukanya berkerut macam jeruk purut dipijak gajah. Bayangkan macam mana jeruk purut dipijak gajah. Kenapa? Rupanya tetangga tadi ada anaknya baru pulang kampung pakai mobil mahal. Kacanya tertutup, setiap bunyi klakson, teng teng, teng teng. Rupanya mobil itu pun baru DP sebulan. Padahal kalau kita dengar bunyi klaksonnya itu dengan pandangan hakikat, terdengar. Orang yang hasad, dia sedang menyiksa dirinya sendiri, dan orang yang lain itu tidak ada berpengaruh apa-apa. Maka perbaiki hati kita. Mudah-mudahan hati kita ini diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki hati kita? Caranya adalah kita doakan orang yang dapat nikmat itu. Makanya kita selalu diajarkan mendoakan orang yang dapat nikmat. Ada orang yang nikmat umur, barakallahu fi umrik. Mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Ada orang dapat anak, kita doakan. Saya Pak Ustadz, curiga saya ini. Kenapa curiga? Masa nikahnya kemarin Januari, tiba-tiba punya anak bulan Mei? Gak masuk akal nih Pak Ustadz. Terus ditanya, itu anak kau bulan Mei? Iya. Kemarin akadnya bulan Januari? Iya. Kok bisa Mei sudah punya anak? Ini edisi minimalis Pak Ustadz. Dalam rangka efisiensi. Kan ada prinsipnya, lebih cepat, lebih baik. Ini tidak terjadi di desa Paku. Kenapa? Karena kalau ada yang melakukan ini langsung kena Paku. Yang di sini semua baik-baik semua insya Allah. Betul? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muttahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Heran juga saya, kok tiba-tiba macam ada semut naik ke kaki saya. Pas saya tengok jam, rupanya udah 1 jam saya berdiri. Tadi saya berdiri jam 9, sekarang udah jam 10. Ini tausiah sesuai dengan kode etik jurnalistik. 60 menit. Di mana-mana Ustaz Somad itu ceramah 60 menit, kecuali di Bangka Selatan. Itu karena dia jarang-jarang datang kemari. Ini saya pertama kali datang. Maka ini dilebihkan sedikit, 62 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bahagia malam ini. Bapak bahagia? Ibu bahagia? Kalau ada bapak-bapak atuk-atuk mendengar ceramah serius, biasa. Kalau ada emak-emak, ibu-ibu mendengar ceramah serius, biasa. Tapi 1 jam saya berdiri, anak kecil berdiri 1 jam, itu hanya ada di Bangka Selatan. Berdiri dia dari tadi, kasih dia duit. Allah. Naikkan ke atas. Jangan kalian sangkutkan di tiang. Hebat ini anak Bangka Selatan ini. Bisa dia berdiri membawa bendera Palestina. Masya Allah. Kasih bendera Palestina. Kasih bendera Palestina. Siapa namanya nak? Firly. 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 KPK.
Masya Allah. Udah kelas berapa nak? 1. Oh 1. Bisa baca Al-Fatihah? Ustadz mohon dengar. Al-Fatihah. Dia sudah grogi, terkejut dia nengok manusia. Dia seumur-umur dia baru inilah dia nengok manusia sebanyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah diambilkan fotonya tadi? Nah, tolong cetakkan sebesar pintu supaya kenang-kenangan Firly. Nanti kalau dia udah lajang, dia udah besar, dia punya anak, punya istri, bininya bertanya, abang dari mana? Dari Paku. Apalah kenangan abang waktu kecil dulu? Aku pernah berfoto sama almarhum Abdul Somad. Kirimkannya saya doa-doa Al-Fatihah. Mungkin itulah yang mengalir kepada saya. Amal-amal saya mungkin sudah hilang karena ria, tapi budi baik ini akan dijadikan Allah sebagai amal soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Turunkan lagi Firly ke bawah, capek dia berdiri dari tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabligh akbar bukan puncak segalanya. Saya tidak mau nanti tabligh akbar ramai. Insyaallah. Saya tidak mau tabligh akbar ramai. Saya mau setelah tabligh akbar akidah kita makin benar. Amin. Setelah tabligh akbar, masjid kita ramai dengan pengajian, dengan sholat berjamaah. Amin. Setelah tabligh akbar, kita dengan tetangga baik, sopan, santun, tidak kelahi. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya. Itulah 3 pelajaran malam ini. Bisa diingat? Bisa diamalkan? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah desa Paku ini negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Ahyina bil iman wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman, hidupkan kami dengan iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman ya Allah. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Jadikan kami orang yang gemar menuntut ilmu. Ilmu kami bermanfaat dunia akhirat ya Allah. Allahumma ftah lana abwabar rizqi. Bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Bukakan pintu rezeki supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, lembutkan hati kami untuk selalu berbuat baik kepada jiran tetangga kami ya Allah. Jadikan kami orang yang menyambung hubungan silaturahim. Suami menjadi baik kepada istri, istri baik kepada suami, suami istri baik kepada mertua, kepada orang tua, kepada anak-anak. Semuanya kami bisa berlapang dada menerima ujian-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berbuat amal baik menjadi amal jariah ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Lebih 1 jam saya menyampaikan tausiah, banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.